Kemunculan Kurona dan Nashiro sebagai dua ghoul bermata satu, membangkitkan rasa penasaran besar dalam diri Touka. Ketika diminta untuk meninggalkan ruangan, ia menjadi semakin enggan, namun tetap menuruti permintaan tersebut karena kedua saudari bermata satu itu juga telah lebih dulu keluar. Touka memanfaatkan kesempatan itu untuk berbincang dengan Kurona dan Nashiro sementara Byakuya sedang berdiskusi dengan manajer. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Touka Kirishima, seorang pelayan di Anteiku. Kurona dan Nashiro, yang biasanya tidak suka berinteraksi dengan orang asing, tetap menanggapi dengan sopan karena mereka mengingat pesan Byakuya agar berusaha bergaul dengan orang-orang di Anteiku. Mereka memperkenalkan diri secara bersamaan sebagai Kurona Yasuhisa dan Nashiro Yasuhisa. Melihat respons mereka, Touka merasa sedikit lebih santai. Ia lalu menanyakan dengan rasa ingin tahu apakah mereka benar-benar berubah dari manusia menjadi ghoul, bahkan sebagai ghoul bermata satu. Kurona menjawab datar bahwa dirinya dan Nashiro telah ditipu oleh seseorang untuk menjalani sebuah eksperimen, yang akhirnya membuat mereka menjadi seperti sekarang. Touka terkejut mengetahui adanya eksperimen semacam itu, namun ia tidak melanjutkan pertanyaan lebih jauh. Ia memahami betul betapa sulitnya hidup sebagai ghoul, terutama bagi ghoul yang ingin hidup berdampingan dengan manusia. Ia membayangkan bahwa kedua saudari itu pasti mengalami penderitaan besar saat pertama kali harus menyesuaikan diri dengan sifat-sifat ghoul, terutama soal makanan. Touka kemudian meminta maaf karena merasa telah mengungkit kenangan yang menyakitkan bagi mereka. Kurona menjawab bahwa tidak apa-apa dan mereka sudah tidak mempermasalahkannya lagi, dengan Nashiro mengiyakan perkataan kakaknya. Apakah itu benar-benar perasaan mereka atau tidak, hanya mereka berdua yang tahu. Sementara itu, di dalam ruangan, Byakuya dan Yoshimura sedang melakukan pembicaraan serius. Byakuya membuka pembicaraan dengan menyebut Rize dan menanyakan apakah manajer mengetahui identitas aslinya. Yoshimura mengangguk, mengonfirmasi bahwa ia tahu Rize adalah seorang ghoul. Namun Byakuya menegaskan bahwa yang ia maksud bukan sekadar itu, melainkan tentang klan Wasu. Saat nama Wasu disebut, nada bicara Byakuya menjadi lebih berat dan penuh penekanan. Yoshimura terdiam sejenak dan tidak lagi mampu mempertahankan sikap berpura-puranya. Ia menanyakan bagaimana Byakuya bisa mengetahui tentang Wasu. Byakuya menjawab bahwa ia hanya tahu sedikit, dan itu pun dari Rize sendiri. Jawaban itu mengejutkan Yoshimura, karena ia sulit membayangkan Rize dengan kepribadiannya mau mengungkap rahasia klan Wasu kepada seorang penyelidik ghoul. Fakta bahwa Rize bisa hidup berdampingan dengan penyelidik muda ini saja sudah terasa luar biasa baginya. Yoshimura mulai bertanya-tanya tentang identitas asli Byakuya, namun tidak mampu menebaknya sama sekali. Byakuya kemudian mengungkit sejarah Distrik 20, yang dahulu dikuasai oleh dua faksi ghoul besar, Devil Ape dan Black Dog, sebelum keduanya menghilang secara misterius tanpa jejak. Ia menyatakan bahwa hanya ada dua kemungkinan, faksi-faksi itu dimusnahkan oleh kekuatan eksternal, atau mereka digabungkan menjadi satu. Namun karena kedua pemimpin faksi tersebut adalah ghoul peringkat SS, seharusnya pertempuran besar akan meninggalkan jejak jika mereka dihancurkan. Maka kemungkinan penggabungan menjadi lebih masuk akal. Byakuya mempertanyakan siapa yang memiliki kekuatan dan pengaruh cukup besar untuk membuat dua musuh bebuyutan itu bersatu, lalu mengisyaratkan bahwa Yoshimura sebagai manajer Anteiku pasti mengetahui rahasia tersebut. Yoshimura akhirnya mengakui bahwa Byakuya sudah mengetahui jawabannya sendiri. Ia berhenti berpura-pura dan menjadi semakin serius. Byakuya menyimpulkan bahwa seseorang yang mampu menyatukan dua ghoul peringkat SS pasti juga berada setidaknya di tingkat kekuatan yang sama. Yoshimura kemudian menanyakan dengan nada waspada apa sebenarnya tujuan Byakuya mengungkit semua ini.
Pertanyaan-pertanyaan tajam Byakuya membuat Yoshimura khawatir akan keselamatan Anteiko. Penyelidik muda ini mengetahui terlalu banyak. Jika ia berniat jahat, CCG bisa saja mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam waktu singkat untuk menumpas Anteiko, terlebih setelah operasi Aogiri Tree selesai. Meski Yoshimura dikenal lembut, menyangkut keselamatan Anteiko, ia memiliki batas yang tidak boleh disentuh. Byakuya menenangkan Yoshimura dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat buruk terhadap Anteiko. Ia hanya ingin berbincang dan merasa identitas Yoshimura sangat menarik. Mendengar itu, ekspresi Yoshimura sedikit melunak. Ia merendahkan dirinya sebagai orang tua yang hampir mati dan menyarankan Byakuya agar tidak menggali terlalu dalam urusan Wasu, karena jalan itu hanya akan membawa kehancuran. Byakuya mengucapkan terima kasih atas peringatan tersebut dan mengatakan bahwa ia akan menyingkirkan pembahasan Wasu yang lebih dalam, lalu melanjutkan dengan hal-hal yang sudah terlihat jelas. Ia menunjuk pada Kurona dan Nashiro, yang sudah menjadi goal namun tidak terdeteksi oleh gerbang deteksi RC saat memasuki CCG. Ia menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin hanya karena mereka goal buatan. Ia juga menambahkan bahwa Kagune mereka identik dengan milik Rize, dan mempertanyakan apakah Kakuhou yang ditanamkan pada mereka berasal dari anggota Wasu lainnya. Mendengar pertanyaan itu, Yoshimura kembali terdiam. Dalam hatinya, ia tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini lebih jauh. Byakuya telah melangkah terlalu dekat ke wilayah yang berbahaya. Yoshimura akhirnya mengungkap sebagian kebenaran yang ia ketahui kepada Byakuya. Ia menyatakan bahwa klan Wasu sebenarnya bukan manusia, melainkan sebuah klan Ghoul. Gerbang deteksi RC telah dimodifikasi oleh mereka dan berfungsi layaknya sebuah Whitelist. Karena Kurona dan Nashiro ditanamkan Kakuhou milik Wasu, keberadaan mereka termasuk dalam daftar tersebut sehingga tidak terdeteksi oleh sistem. Byakuya memuji pengetahuan Yoshimura tentang seluk-beluk internal, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dengan menanyakan seberapa jauh Yoshimura mengetahui tentang Aogiri Tree. Yoshimura langsung menepis pertanyaan itu tanpa ragu, mengaku tidak mengetahui banyak tentang Aogiri Tree. Ia sengaja menghindari topik tersebut karena menyangkut putrinya. Demi menghindari segala risiko, ia tidak akan pernah memberikan jawaban terkait Aogiri Tree kepada siapapun. Yoshimura selama ini memang tidak pernah mengkhianati putrinya, bahkan ketika organisasi V mengancam nyawanya. Organisasi V sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Yoshimura bersembunyi di distrik 20 dengan menjalankan Anteiko, namun mereka membiarkannya selama ia tidak bertindak merugikan kepentingan Wasu. Yoshimura pernah bekerja sebagai cleaner bagi Wasu, sehingga posisinya dibiarkan. Namun seiring waktu, V menyadari bahwa One Eye All adalah putri Yoshimura. Keberadaan setengah Ghoul alami merupakan godaan sekaligus ancaman besar bagi klan Wasu. Di masa lalu, pernah ada setengah Ghoul alami dalam klan Wasu sendiri yang hampir menghancurkan klan tersebut dan kemudian menjadi raja bermata satu sejati, sosok yang dikenal sebagai Dragon. Hal ini berbeda dengan Kisou Arima, raja bermata satu generasi pertama Aogiri Tree, yang merupakan setengah manusia dan bukan setengah Ghoul alami. Bagi klan Wasu, setengah Ghoul alami sangat menggoda karena darah keturunan mereka dapat mendekatkan Wasu pada tujuan menjadi manusia. Jika garis keturunan setengah Ghoul alami berlanjut, Wasu bisa memiliki kekuatan Ghoul sekaligus gaya hidup manusia, tanpa harus lagi diam-diam memakan mayat penyelidik. Karena itulah, klan Wasu sangat ingin menangkap putri Yoshimura, baik untuk menghilangkan ancaman maupun untuk memanfaatkan darah keturunannya. Namun Yoshimura lebih memilih mati daripada mengungkapkan keberadaan putrinya, yang membuat organisasi V murka. Di sisi lain, CCG juga menyadari bahwa All
yang mereka hadapi saat ini jauh lebih kecil dibandingkan One Eye All 10 tahun lalu. Dengan arahan V, CCG akhirnya memahami bahwa terdapat dua All, sehingga lahirlah gelar SSS, Non-Killing All, untuk membedakannya dari One Eye All yang lain. Penggambaran dalam anime tentang Eto yang melaporkan ayahnya ke CCG hanyalah fiksi. Kenyataannya, pembangkangan Yoshimura hingga akhir membuat V marah. Jika ia benar-benar mengungkap lokasi Eto, Anteiku tidak akan pernah ditaklukkan oleh CCG. Klan Wasu tidak akan bertindak sejauh itu terhadap Yoshimura selama ia bersembunyi dengan tenang di Distrik 20. Kemudian Byakuya menutup pembicaraannya dengan Yoshimura secara sopan dan mengucapkan terima kasih. Yoshimura menanggapi dengan senyum, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak banyak mengungkapkan apapun. Byakuya lalu menyampaikan bahwa CCG akan segera melancarkan operasi besar untuk menumpas Aogiri Tree di Distrik 11 dan ia sendiri akan ikut serta dalam pertempuran itu. Ia menambahkan bahwa masih ada kemungkinan Aogiri Tree mengirim orang ke Anteiku untuk menangkap Rize, sehingga ia meminta Yoshimura dan staf Anteiku melindungi Rize jika hal itu terjadi. Yoshimura menyetujui permintaan tersebut dan berjanji akan melindungi Kamishiro Rize. Namun, di dalam benaknya, pemikiran lain mulai terbentuk. Setelah Byakuya turun ke lantai bawah, Yoshimura tetap berada di lantai atas untuk beberapa waktu, memikirkan kata-kata terakhir Byakuya. Ia menyadari bahwa Byakuya telah 2 kali mengusir musuh dan melindungi staf Anteiku, menunjukkan kekuatan luar biasa. Dalam penilaiannya, selain seorang pemuda 10 tahun lalu, Byakuya setara dengan penyelidik kelas spesial manapun. Pemuda 10 tahun lalu itu, Kisou Arima, kemungkinan besar juga akan ikut dalam operasi Distrik 11. Jika Arima dan Byakuya sama-sama terlibat, pasukan Aogiri Tree yang ditinggalkan di Distrik 11 tidak akan mampu bertahan dari serangan CCG. Yoshimura mengetahui bahwa Aogiri Tree menjalankan strategi pengalihan dengan menyerang penjara Koklea di Distrik 23. Dalam alur asli, inilah alasan ia menahan para penyelidik kelas spesial yang dikirim CCG, sekaligus melindungi Kaneki dan memberi jalan bagi serangan putrinya. Saat itu, CCG masih percaya bahwa All milik Yoshimura adalah Raja Bermata Satu Aogiri Tree. Kini, dengan keterlibatan Arima dan Byakuya, pasukan Aogiri di Distrik 11 akan runtuh dengan cepat. Begitu CCG menyadari bahwa One Eye All tidak berada di sana, mereka akan segera memahami rencana Aogiri. Organisasi V pun mungkin akan ikut bergerak. Hal itu berarti Eto berada dalam bahaya. Demi melindungi putrinya, Yoshimura kembali memikirkan keputusan yang sama seperti 10 tahun lalu, ia akan sekali lagi mengenakan topeng, One Eye All, untuk menarik perhatian CCG, terutama klan Wasu. Byakuya memang mengucapkan kata-kata sebelumnya karena ia telah memperkirakan apa yang mungkin akan dilakukan oleh manajer Yoshimura. Bahkan tanpa dorongan itu, Yoshimura kemungkinan besar tetap akan mengorbankan dirinya demi putrinya. Tanpa Yamori, Aogiri Tree akan kesulitan menghadapi gabungan penyelidik kelas spesial Shinohara dan Kuroiwa, terlebih lagi dengan hadirnya Queen Kakuja SS baru yang secara drastis meningkatkan daya tempur mereka. Dua eksekutif Aogiri, Shibin Brothers, dipastikan akan dihancurkan bahkan hanya oleh Amon. Satu-satunya ancaman nyata yang tersisa hanyalah Ghoul SS, Noro. Dengan mendorong Yoshimura untuk bergerak, Byakuya sebenarnya berniat memanen pencapaian, mempercepat kenaikan pangkatnya di CCG, memperoleh lebih banyak fusion points, dan mempermudah operasi-operasi selanjutnya. Selain itu, ia juga tidak ingin Eto, yang menuju Distrik 23, menghadapi situasi tak terduga yang dapat mengacaukan perkembangan masa depan. Untuk saat ini, ia masih yakin dapat mengendalikan segalanya. Namun demikian,
Byakuya sama sekali tidak berniat membiarkan Yoshimura jatuh dalam bahaya. Ia memiliki keyakinan penuh bahwa situasi dapat ia kendalikan. Saat Byakuya turun ke lantai bawah, ia melihat Kurona dan Nashiro sedang berbincang dengan para staf Anteiku. Meski dibandingkan dengan keramahan staf mereka terlihat lebih pendiam, itu memang cara alami kedua saudari tersebut berinteraksi dengan orang lain. Byakuya merasa tenang karena Kurona dan Nashiro tampaknya dapat bergaul dengan baik di Anteiku. Masalah makanan mereka pun telah terselesaikan. Ia tidak mengganggu percakapan mereka dan kembali duduk di tempat semula. Rize kemudian menanyakan kepada Byakuya apa yang ia bicarakan dengan Yoshimura. Byakuya menjawab dengan jujur bahwa mereka membahas Wasu dan operasi Aogiri Tree yang akan datang. Ia menyebutkan bahwa Yoshimura mengetahui banyak hal tentang Wasu, sehingga ia mulai mencurigai adanya hubungan antara Yoshimura dan klan tersebut. Byakuya tidak mungkin langsung mengatakan bahwa ia tahu Yoshimura pernah menjadi cleaner organisasi V, karena ia tidak dapat menjelaskan sumber pengetahuannya. Rize teringat bahwa salah satu cleaner organisasi V Wasu juga bermarga Yoshimura. Ia tidak tahu apakah orang tersebut adalah orang yang sama. Byakuya menanggapi bahwa kemungkinan besar memang demikian, mengingat tingkat ancaman Yoshimura hampir pasti tidak berada di bawah SS. Jika benar demikian, maka menurut standar CCG, Yoshimura setidaknya setara dengan peringkat SSS. Rize mengomentari bahwa ia tidak pernah menyangka pria tua itu begitu mengesankan. Baginya, klasifikasi tingkat bahaya hanyalah hal membosankan buatan manusia. Byakuya kemudian menyimpulkan bahwa Rize sebenarnya cukup aman berada di Anteiku. Ia menyatakan bahwa dirinya akan segera ikut serta dalam operasi Aogiri Tree dan meminta Rize menjaga diri selama ia pergi. Rize merasa kesal karena Byakuya terdengar seperti memperlakukannya sebagai anak kecil. Ia justru memperingatkan Byakuya agar berhati-hati dan tidak sampai terbunuh oleh ghoul lain. Dengan nada dingin dan serius, ia mengancam bahwa jika Byakuya mati, ia akan menggali makamnya dan memakan tubuhnya hingga tidak tersisa tulang. Bagi Byakuya, itu hanyalah cara khas Rize menunjukkan kekhawatiran, meski ia tidak sepenuhnya menutup kemungkinan bahwa Rize benar-benar akan melakukannya jika ia mati. Namun ia yakin hal itu tidak akan terjadi karena ia percaya penuh pada kemampuannya sendiri. Byakuya menegaskan bahwa ia pasti akan menang. Melihat kepercayaan dirinya, Rize tidak berkata apa-apa lagi, meski di dalam hatinya ia tetap merasa khawatir. Ia tahu Aogiri Tree memiliki raja bermata satu berperingkat SSS. Meski tidak mengetahui identitas asli Kisou Arima, ia mengetahui keberadaan One Eye All dan diam-diam memikirkan apa yang harus ia lakukan jika saat itu tiba. Sementara itu, sebuah rapat strategi khusus mengenai Distrik 11 dipercepat pelaksanaannya. Banyak penyelidik elit, termasuk Byakuya dan Koori-ue, dipanggil kembali ke kantor pusat CCG di Distrik 1. Rapat ini dipimpin oleh penyelidik kelas spesial Marude Itsuki. Di kantor pusat, Kureo Mado dan Koutaro Amon bertemu dengan Shinohara Yukinori, yang seharusnya bertugas di distrik lain. Amon tampak terkejut. Mado menilai kehadiran Shinohara akan sangat meningkatkan peluang mereka, mengingat musuh kali ini adalah Aogiri Tree, tempat One Eye All berada. Shinohara sendiri mengaku tidak terlalu memahami alasannya dipanggil, selain karena Komandan Unit Penanggulangan Khusus Distrik 11 telah memanggilnya. Juzu Suzuya, partner Shinohara, menanyakan siapa sosok penting tersebut. Shinohara menegaskan bahwa orang itu sangat penting dan memperingatkan Suzuya agar tidak bertingkah aneh. Suzuya menanggapi dengan santai, namun Shinohara tetap menekankan agar ia tidak membuat masalah apapun. Ia khawatir Suzuya akan menyinggung atasan dan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Mendengar kata komandan, Amon tampaknya memikirkan satu sosok tertentu,
satu-satunya penyelidik dengan otoritas tertinggi di CCG, yang juga tidak akur dengan Mado, membuat Amon ikut tidak menyukainya. Dalam perjalanan menuju ruang rapat, mereka bertemu dua wajah yang dikenal, Byakuya dan Koryui. Mado langsung menyapa mereka, merasa kekuatan tempur dalam operasi ini jauh melampaui ekspektasinya dan semakin bersemangat untuk membunuh Wan Aeol. Suzuya, yang kini tampak jauh lebih ceria setelah meninggalkan akademi, langsung melambaikan tangan dengan antusias saat melihat Byakuya, bahkan memanggilnya dengan nama depan secara akrab. Byakuya membalas sapaan Suzuya dengan senyum dan menyebutkan bahwa Suzuya kini menjadi partner Shinohara. Ia menanyakan bagaimana keadaannya dan apakah Suzuya bekerja dengan baik tanpa menimbulkan masalah bagi Shinohara. Suzuya tertawa canggung sambil menggaruk kepala, jelas tidak bisa menyangkal bahwa ia telah cukup sering merepotkan Shinohara. Byakuya tidak berniat menegurnya. Ia justru menyampaikan bahwa Suzuya terlihat jauh lebih ceria dan optimis dibandingkan saat masih di akademi. Mendengar itu, Suzuya baru menyadari sendiri bahwa dirinya memang terasa berbeda dibandingkan dulu. Saat masih di akademi, Suzuya sering diperlakukan sebagai orang asing oleh para siswa lain, instruktur, dan pelatih tempur, yang membuatnya tertutup. Setelah resmi bergabung dengan CCG, keadaannya jauh membaik. Baik Byakuya maupun Shinohara memperlakukannya dengan baik, meskipun kepribadian aslinya perlahan mulai terlihat. Sejak kecil, Suzuya pernah diculik dan dijual di Gold Auction, lalu dibeli oleh Big Madam dan dibesarkan dengan cara yang tidak normal. Karena itulah ia tidak memiliki pandangan dunia dan kompas moral yang wajar, yang membuatnya sering melakukan tindakan tidak etis. Melihat interaksi antara Byakuya dan Suzuya, Shinohara merasa cukup terkejut. Suzuya yang biasanya selalu membuat masalah justru menunjukkan sikap patuh di hadapan Byakuya, dan itu tidak terlihat dibuat-buat. Byakuya kemudian menyapa Kureo Mado dan Koutaro Amon, mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Mado menanggapi bahwa Byakuya tampaknya juga menghadiri rapat strategi khusus Distrik 11. Bahkan dalam rapat penting, Mado tetap membawa koper kuin-kuinnya, tidak seperti penyelidik lain. Byakuya mengangguk membenarkan. Amon menyampaikan bahwa Byakuya akan ikut serta dalam operasi tersebut dan menyebutkan bahwa eksekutif Aogiri Tree berperingkat S, Jason, yang juga merupakan setengah Kakuja, telah dieliminasi oleh Byakuya. Menurut Amon, hal itu membuat Byakuya memiliki pengalaman paling banyak dalam menghadapi Aogiri Tree dibandingkan mereka semua. Mendengar pembicaraan tentang kuin-kue, Mado segera menunjukkan obsesinya. Ia menyebutkan bahwa ia mendengar Byakuya menerima kuin-kue berperingkat S+ yang dibuat dari Jason, dan ia meminta izin untuk melihatnya suatu saat nanti. Amon segera memperingatkan Mado, karena permintaan seperti itu menyangkut hal sensitif dan bisa menyinggung penyelidik lain. Reputasi Mado di dalam CCG sendiri sudah tidak terlalu baik karena kebiasaannya seperti ini. Mado mengatakan bahwa ia tidak akan memaksa jika Byakuya tidak berkenan. Amon terdiam, merasa bahwa masalahnya bukan soal kesediaan atau tidak, melainkan permintaan itu sendiri yang seharusnya tidak diajukan. Namun, karena Mado adalah atasan yang ia hormati, Amon tidak bisa menegurnya secara langsung. Shinohara tampak sudah menduga hal ini. Saat bekerja bersama di masa lalu, Mado juga menunjukkan obsesi serupa. Di antara semua penyelidik, obsesi Mado terhadap kuin-kue adalah yang paling ekstrim yang pernah Shinohara lihat. Pada saat itu, sistem memberikan pilihan kepada Byakuya, menolak permintaan Mado dengan imbalan 10 fusion points, atau menyetujui permintaan tersebut dan meminjamkan kuin-kue untuk diperiksa dengan imbalan 30 fusion points. Byakuya hanya mempertimbangkannya sebentar sebelum membuat keputusan.
Byakuya dengan tenang menyetujui permintaan Mado dan mengatakan bahwa ia bisa memperlihatkan Queen-Kue tersebut di lain waktu. Bagi Byakuya, 30 Fusion Points memang tidak besar, tetapi memperlihatkan Queen-Kue itu tidak membawa dampak berarti baginya. Ia tidak sepenuhnya bergantung pada Queen-Kue seperti penyelidik lain, sehingga ia tidak terlalu khawatir soal kebocoran informasi. Berbeda halnya jika menyangkut saringannya, yang jelas tidak akan ia perlihatkan sembarangan. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa pilihan tersebut telah diselesaikan dan Byakuya menerima 30 Fusion Points. Mendengar persetujuan itu, Amon tampak sangat terkejut. Shinohara pun sama terperangahnya. Queen-Kue tersebut berada pada level setengah Kakuja, bahkan lebih tinggi daripada Queen-Kue milik Associate Special Class UI. Fakta bahwa Byakuya bersedia membiarkan Queen-Kue sepenting itu diperiksa orang lain benar-benar di luar dugaan. Meski Mado dikenal dapat dipercaya dan sangat baik kepada rekan serta bawahannya, urusan Queen-Kue tetaplah sesuatu yang seharusnya tidak dianggap remeh. Suzuya sendiri sama sekali tidak memahami bobot persoalan tersebut. Ia justru masih berniat mencuri seluruh 55 belati Scorpion 1/56 yang tersisa dari gudang senjata, karena merasa memiliki satu saja tidak memuaskan. Bukan hanya Amon dan Shinohara, bahkan Mado sendiri terkejut. Meski ia mengajukan permintaan, ia sama sekali tidak menyangka Byakuya akan menyetujuinya. Ia sudah berkali-kali ditolak oleh penyelidik lain, dan hampir tidak ada yang mau memperlihatkan Queen-Kue mereka. Dengan perasaan terkejut sekaligus senang, Mado menyatakan kegembiraannya dan meminta agar mereka bertukar informasi kontak. Byakuya pun menukarkan kontak dengan Mado. Amon masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah keputusan itu benar-benar tidak masalah. Cara berpikir Byakuya terasa sulit ia pahami. Byakuya menjawab dengan tenang bahwa tidak apa-apa dan ia percaya pada Mado. Meski itu hanya alasan yang praktis, pernyataan tersebut memang benar. Dari sudut pandang faksi manusia dan sebagai rekan satu tim, Kureo Mado adalah salah satu sekutu paling dapat diandalkan di CCG, kecuali jika dibandingkan dengan sosok-sosok luar biasa seperti Kisou Arima. Karena Byakuya sudah menyatakan keputusannya, Amon tidak lagi mempermasalahkan soal Queen-Kue. Ia sendiri sepakat bahwa Mado adalah orang yang dapat dipercaya. Koori Ui yang berdiri di dekat mereka juga tidak ikut campur. Bagaimanapun, itu adalah keputusan pribadi Byakuya, dan meskipun Ui adalah atasan langsungnya, ia tidak berniat mencampuri urusan sejauh itu. Ui kemudian mengingatkan Byakuya bahwa mereka harus segera masuk ke ruang rapat karena pertemuan akan segera dimulai. Setelah itu, mereka masuk bersama ke ruang rapat strategi khusus Distrik 11. Shinohara membuka pintu ruang rapat dan menyapa orang-orang yang sudah duduk di dalam. Marude berdiri dengan tangan di saku, tampak sangat puas dan menyambut mereka dengan senyum. Shinohara berkomentar bahwa Marude terlihat sangat gembira, bahkan mengira sebelumnya ada sesuatu yang serius karena panggilan mendadak itu. Marude menjawab dengan penuh semangat bahwa wajar jika ia bahagia, karena ini adalah operasi penumpasan terbesar yang pernah ia pimpin. Jika operasi ini berhasil dengan baik, ia bahkan berharap bisa mendapatkan promosi lagi. Amon memperhatikan Marude tanpa ekspresi. Seperti yang ia duga, sosok penting yang disebut Shinohara memang adalah Marude. Marude menghampiri Amon dan menepuk bahunya sambil menyapanya dengan santai. Sikap Marude membuat Amon tidak nyaman. Ia tahu bahwa markas CCG Distrik 11 telah dihancurkan sepenuhnya oleh Aogiri Tree dan banyak rekan mereka telah gugur, namun Marude masih bisa tersenyum lebar hanya karena memikirkan promosi. Berbeda dengan Marude, Amon memiliki kepribadian yang lurus dan kaku, sehingga ia memang tidak cocok dengan gaya Marude. Namun, karena Marude adalah penyelidik special class, Amon tetap menahan diri dan tidak menunjukkan sikap tidak hormat.
Setelah itu, Marude meninggalkan Amon dan mendekati Byakuya serta Koori-ui. Mado berdiri tepat di samping Amon, tetapi Marude sama sekali mengabaikannya. Melihat hal itu, Amon mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Sikap Marude benar-benar membuatnya kesal, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Mado sendiri tidak peduli sedikit pun, karena baginya hal seperti itu tidak sepenting meneliti Queen Kue yang efisien untuk membunuh Goul. Marude menyapa Ui dan kemudian menebak bahwa pemuda di sampingnya pasti Amaha Byakuya, sosok yang dijuluki Rookie terkuat. Byakuya menyapa Marude dengan sopan. Marude memuji pencapaiannya, menyebutkan bahwa Byakuya telah membasmi cukup banyak Goul dalam waktu singkat sejak bergabung dengan CCG. Setelah berbincang singkat, perhatian Marude beralih ke Suzuya. Ia mengamati Suzuya dan bertanya apakah Suzuya adalah seorang perempuan, karena ia tidak bisa langsung menentukan jenis kelaminnya. Shinohara segera membisikkan bahwa itu adalah Suzuya yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Suzuya menyapa dengan patuh, meskipun pandangannya tampak mengembara. Marude langsung mengenalinya sebagai orang yang direkomendasikan oleh Ketua Wasu. Ia membandingkan Suzuya dengan Arima di masa lalu dan mengatakan bahwa Suzuya justru lebih mirip dengan nuansa Ketua Wasu. Shinohara segera memperingatkan Marude agar tidak sembarangan berbicara buruk tentang keluarga Wasu. Marude menjawab dengan santai bahwa tidak masalah selama ia tidak merusak citra mereka di depan umum. Setelah itu, Marude melontarkan komentar yang sangat tidak pantas mengenai tubuh Suzuya. Shinohara terkejut dan langsung berkeringat dingin, segera melirik Suzuya dengan cemas agar ia tidak membalas ucapan Marude. Bahkan Amon hampir kehilangan ekspresi seriusnya. Ia tahu betul trauma masa lalu Suzuya, yang dibesarkan oleh seorang Goul berperingkat SS yang telah melakukan hal keji terhadapnya. Suzuya tidak membalas ucapan itu, tetapi ekspresinya berubah dingin sejenak sebelum kembali normal. Melihat Suzuya tidak bereaksi, Shinohara akhirnya bisa bernapas lega. Ui hanya tersenyum kaku, merasa bahwa kepribadian Marude tetap menyebalkan seperti sebelumnya. Byakuya diam-diam meletakkan tangannya di bahu Suzuya, seolah berusaha menenangkannya. Suzuya menyadari hal itu dan tersenyum ke arah Byakuya, ekspresinya pun menjadi jauh lebih stabil. Marude, yang telah melontarkan komentar tersebut, langsung beralih ke urusan utama. Ia menyatakan bahwa ini adalah operasi penumpasan terbesar dalam karirnya dan ia membutuhkan para elit yang dapat diandalkan serta tidak akan mengacaukan rencana. Ia kemudian menyatakan bahwa semua yang hadir adalah anggota unit penanggulangan khusus Distrik 11, dan itu adalah perintah langsung darinya sebagai komandan tertinggi, tanpa hak untuk menolak. Shinohara mengusap kepalanya dengan pasrah. Ia sudah menduga hal ini, tetapi kepribadian Marude benar-benar membuatnya pusing. Meski Amaha dan Suzuya kemungkinan besar tidak akan menolak, kesan pertama seperti ini jelas tidak ideal. Hubungan Shinohara dengan Marude sebenarnya cukup baik, dan meski Marude menyebalkan, niatnya tidak sepenuhnya buruk. Byakuya dan Ui tidak mengatakan apapun. Amon sudah mengikuti Mado untuk duduk di kursi rapat. Di seluruh ruangan, hanya Mado yang meletakkan koper koin-koinnya langsung di atas meja, terlihat sangat mencolok, meskipun tidak ada yang berani mengomentarinya. Rapat strategi khusus pun resmi dimulai. Sebagian besar isi rapat membahas rencana pertempuran pada hari operasi, dan semua penyelidik diperintahkan untuk mengikuti strategi yang telah ditetapkan. Setelah rapat berakhir, masih ada satu tugas penting yang harus dilakukan, menulis surat wasiat. Sebelum operasi penumpasan besar, setiap penyelidik Goul wajib menuliskan wasiat, agar jika mereka gugur, setidaknya ada sesuatu yang ditinggalkan untuk keluarga mereka. Dalam pertempuran melawan Goul, seringkali bahkan jasad pun tidak dapat ditemukan. Bahkan Kisou Arima tidak dikecualikan dari aturan ini,
meskipun ia selalu menyerahkan kertas kosong karena tidak tahu harus menulis kepada siapa. Byakuya pun kembali ke rumah dan bersiap menulis wasiatnya di atas kertas standar yang dibagikan CCG. Ia duduk di depan meja cukup lama, tenggelam dalam pikiran. Di dunia ini, ia juga tidak memiliki keluarga. Karena itu, satu pertanyaan muncul di benaknya, kepada siapa seharusnya ia menuliskan wasiatnya. Kisou Arima selalu menyerahkan kertas kosong setiap kali diminta menulis surat wasiat karena ia tidak memiliki keluarga untuk dituju. Hubungannya dengan anggota Squad Zero hanya sebatas rekan kerja yang cukup akrab, tetapi sama sekali tidak bisa disebut keluarga. Menulis surat wasiat untuk rekan satu tim pun terasa aneh. Dibandingkan Arima, kondisi Byakuya sedikit lebih baik. Setidaknya, jika ia benar-benar harus menulis sesuatu, ia masih bisa menunjukkannya kepada Rize. Meskipun Rize bukan keluarganya, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa surat wasiat harus ditujukan kepada keluarga. Pada saat itu, Rize memang merupakan orang yang paling dekat dengannya. Setelah berpikir sejenak, Byakuya memutuskan untuk menulis sesuatu yang santai. Ia sama sekali tidak percaya bahwa dirinya akan mati, sehingga surat wasiat itu pada akhirnya hanya akan tersimpan dan terlupakan di markas CCG. Saat ia hendak mulai menulis, Rize tiba-tiba muncul di belakangnya dan bertanya apa yang sedang ia tulis. Meskipun Rize bergerak tanpa suara, Byakuya tetap menyadari kehadirannya dan tidak terkejut. Byakuya menjawab bahwa ia sedang menulis surat wasiat. Rize mempertanyakan hal itu, mengingat Byakuya sebelumnya mengatakan bahwa ia pasti tidak akan mati. Byakuya menjelaskan bahwa ini hanyalah kewajiban yang ditetapkan CCG bagi seluruh personel tempur, bukan karena ia ragu pada dirinya sendiri. Dalam setiap bentrokan besar dengan organisasi Goul, korban jiwa selalu besar dan jasad para penyelidik seringkali tidak dapat ditemukan. Tanpa surat wasiat, tidak akan ada apapun yang tersisa untuk keluarga mereka. Rize kemudian bertanya kepada siapa surat wasiat itu akan ditulis, sambil menyadari bahwa ia belum pernah bertemu keluarga Byakuya. Byakuya menjawab bahwa keluarganya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Rize menanggapi dengan datar, karena ia sendiri tidak memiliki konsep keluarga. Berdasarkan pengalamannya di klan Wasu, satu-satunya sosok yang bisa sedikit ia anggap keluarga hanyalah Sachi, meskipun ia tidak menyukai sikap ayah angkatnya yang terlalu mengekang. Rize kemudian menyimpulkan bahwa jika Byakuya tidak memiliki keluarga, berarti ia tidak bisa menulis surat wasiat. Byakuya membantah, menjelaskan bahwa surat wasiat tidak harus ditujukan kepada keluarga. Ia bisa menulis kepada siapa saja, atau bahkan menyerahkan kertas kosong. Pada saat itu, sistem memunculkan pilihan misi. Byakuya dihadapkan pada 3 opsi, menyerahkan kertas kosong, menulis kepada Kurona atau Nashiro Yasuhisa dengan isi yang tidak asal-asalan, atau menulis kepada Rize Kamishiro dengan isi yang juga tidak boleh sembarangan. Saat Byakuya masih mempertimbangkan pilihannya, Rize menyandarkan dagunya di bahunya dan menyarankan agar ia menulis surat wasiat itu untuk dirinya. Menurutnya, Byakuya tidak punya pilihan yang lebih baik. Byakuya menyetujui hal itu. Ia juga menyadari bahwa jika ia menyebutkan nama Kurona atau Nashiro, kemungkinan besar Rize akan langsung menunjukkan sikap bermusuhan. Selain itu, pilihan menulis kepada Rize juga memberikan hadiah sistem yang lebih besar. Namun, masalah baru muncul, apa yang harus ia tulis? Sistem tidak mengizinkannya menulis secara asal-asalan, dan Rize memperhatikannya dari dekat, membuat situasinya terasa canggung. Setelah berpikir cukup lama, Byakuya akhirnya menulis isi surat wasiatnya. Ia menuliskan refleksi tentang dualitas manusia yang mengejar kedamaian tetapi juga mendambakan perang, seperti dua sisi mata uang yang mengharuskan pengorbanan satu sisi demi melindungi sisi lainnya.
Surat itu ditujukan kepada Kamishiro-san. Tulisan tersebut bukanlah gagasan orisinal Byakuya, melainkan diambil dari ingatannya. Isinya sesuai dengan konteks operasi penumpasan dan memiliki makna ganda, seperti pengorbanan para penyelidik demi melindungi keluarga mereka melalui perang melawan Ghoul. Sistem menerima isi surat tersebut dan memberinya hadiah. Byakuya sengaja menulis Kamishiro-san, alih-alih nama lengkap Rize untuk mencegah pihak CCG mengintip isi surat wasiatnya. Selama nama Rize tidak terungkap, klan Wasu tidak akan mengetahui identitasnya. Jika tidak, Sachi tidak akan pernah memiliki kesempatan diselamatkan dari Koklea dan kemungkinan besar akan disiksa hingga membocorkan keberadaan Rize. Rize membaca surat itu dan mengejek isinya, menyebutnya memalukan dan mempertanyakan selera humor manusia. Nada bicaranya terdengar sinis. Byakuya merasa sedikit malu dan mempertanyakan apakah tulisannya benar-benar seburuk itu. Rize kemudian berkata bahwa kemungkinan besar tidak ada seorang pun di CCG yang benar-benar akan membaca surat wasiat tersebut, sehingga apakah isinya memalukan atau tidak sebenarnya tidak penting. Ia sama sekali tidak terlihat peduli, karena ia yakin surat itu tidak akan pernah sampai ke tangannya. Setelah rapat strategi khusus berakhir, daftar anggota unit penanggulangan khusus Distrik 11 resmi diumumkan. Di antara nama-nama yang tercantum terdapat Kuroiwa Iwao sebagai wakil komandan, Shinohara Yukinori sebagai penyelidik kelas khusus, Amaha Byakuya sebagai penyelidik rank 1, dan Suzuya Juzu sebagai penyelidik rank 3, lengkap dengan data usia, afiliasi distrik, serta Quinque yang mereka gunakan. Secara keseluruhan, unit tersebut terdiri dari lebih dari selusin orang, meskipun tidak semuanya merupakan personel tempur langsung. Komandan Marude sendiri akan memimpin operasi dari markas pusat Distrik 1. Takizawa Seidou membaca daftar tersebut dengan ekspresi tidak puas. Ia mempertanyakan mengapa dirinya menjadi satu-satunya yang tertinggal, meskipun ia merasa memiliki tekad dan kepercayaan diri untuk bertarung. Houji Kousuke berusaha menenangkannya, menjelaskan bahwa meskipun operasi Distrik 11 sangat penting, pertahanan distrik lain tetap tidak boleh diabaikan. Keputusan tersebut merupakan pertimbangan matang Marude, dan distrik mereka kini dipercayakan sepenuhnya kepada Houji dan Takizawa. Takizawa terdiam sejenak, tetapi perhatiannya tertarik pada satu nama dalam daftar. Ia merasa kembali menjadi yang kedua, karena Suzuya yang baru rank 3 justru terpilih untuk operasi besar ini, sementara dirinya yang rank 2 dan lulusan kedua terbaik akademi harus tetap tinggal. Satu-satunya penghiburan baginya hanyalah kenyataan bahwa Akira Mado juga tidak ditugaskan. Di tempat lain, Shinohara meninjau daftar tersebut dan menyadari bahwa banyak penyelidik elit dari markas pusat dilibatkan, menunjukkan betapa seriusnya Marude terhadap operasi ini. Hampir semua yang terpilih adalah petarung berprestasi, kecuali Suzuya yang dipilih karena rekomendasi langsung Ketua Wasu. Shinohara juga mengkhawatirkan menipisnya pertahanan Distrik 23, meskipun tidak bisa berbuat apa-apa. Amon turut membaca daftar dan memperhatikan bahwa Suzuya adalah satu-satunya penyelidik rank 3. Shinohara menilai bahwa Marude kemungkinan menganggap nilai kegunaan Suzuya cukup tinggi. Ketika Amon menyadari Suzuya tidak terlihat, Shinohara menduga ia sedang bermain di atap. Pada saat yang sama, Suzuya memang berada di atap, berjalan di pagar pembatas sambil bergoyang seolah menari tanpa peduli bahaya jatuh. Ia berbicara sendiri tentang banyaknya gol di Distrik 11 dan membayangkan akan mendapatkan Quinque baru. Dalam percakapannya, ia seakan berbicara dengan kepribadian keduanya, Suzuya Rei. Sementara itu, Byakuya telah menyelesaikan urusan surat wasiatnya dan kini berdiskusi dengan Koori Ui mengenai rencana operasi Distrik 11.
Ui menjelaskan bahwa mereka akan menembus garis patroli Aogiri Tree dari arah jam 12 dan kemudian bergabung dengan Shinohara dan Kuroiwa untuk menyerang markas utama Aogiri. Namun, mereka kemungkinan besar akan berhadapan dengan para eksekutif Aogiri di sepanjang jalan. Ui menyebut bahwa Jason telah dieliminasi oleh Byakuya, sebuah keberuntungan besar bagi CCG karena kebrutalan dan status setengah Kakuja Jason akan menyebabkan korban jauh lebih besar jika ia masih hidup. Ancaman terbesar yang tersisa adalah pemimpin Aogiri Tree, One Eye King, yang kemungkinan besar adalah One Eye All dari 10 tahun lalu. Meski Kuroiwa pernah melukai All tersebut, musuh ini tetap sangat berbahaya. Selain itu, ada pula Tatara dan Noro yang berperingkat SS+, dengan Tatara berasal dari organisasi Cisilian yang telah dihancurkan, serta Noro yang dikenal memiliki kemampuan regenerasi mengerikan. Ayato Kirishima dan Bin Brothers juga disebut, meski tingkat ancaman mereka lebih rendah. Aogiri Tree dinilai sebagai organisasi Ghoul terkuat yang pernah dihadapi CCG, dengan asumsi seluruh kekuatannya berada di distrik 11. Tidak seorang pun di CCG menyadari bahwa Aogiri sebenarnya akan menyerang penjara Koklea di distrik 23, kecuali Byakuya dan Kisou Arima. Mendengar analisis tersebut, Byakuya hanya menghela napas dan mengakui beratnya operasi ini. Pada malam sebelum operasi dimulai, Yoshimura dan Yomo berbincang secara pribadi di lantai atas Anteiku. Yoshimura memastikan bahwa dirinya akan pergi, sementara Yomo diminta menjaga kedai kopi. Yoshimura mengenakan jubah merah gelap dan topi hitam yang telah lama tidak ia gunakan, sama seperti saat ia masih menjadi anggota organisasi V. Yomo tidak bertanya lebih lanjut dan hanya mengangguk memahami. Di markas CCG Distrik 1, para penyelidik yang terlibat menyelesaikan persiapan terakhir. Marude, mengenakan tanda komandan tertinggi, membakar semangat pasukan dengan teriakan dan slogan, "Peace on the Earth." Ratusan hingga ribuan penyelidik bersenjata lengkap meneriakkan yel-yel bersama, semangat mereka membuncah. Kuroiwa Iwao, Shinohara Yukinori, Byakuya, dan seluruh unit penanggulangan khusus Distrik 11 berdiri di barisan depan, mendengar gema teriakan pasukan di belakang mereka. Dengan dorongan Marude, kendaraan lapis baja, helikopter tempur, dan lebih dari 1000 penyelidik bergerak serempak menuju Distrik 11, menandai dimulainya operasi penumpasan besar terhadap Aogiri Tree. Di Distrik 11, di dalam gedung terbengkalai yang dijadikan markas Aogiri Tree, Banju dan para Ghoul Distrik 11 lainnya dipaksa bekerja untuk organisasi tersebut. Mereka diawasi oleh seorang Ghoul berwajah cacat yang pernah terluka parah oleh penyelidik di masa lalu dan kini bertindak sebagai pengawas, menghukum siapapun yang bekerja terlalu lambat. Para Ghoul Distrik 11 dipaksa memotong-motong mayat manusia yang dibawa oleh tim perburuan Aogiri, bekerja seperti di jalur perakitan pabrik. Ghoul Aogiri lainnya tidak perlu melakukan pekerjaan kasar ini, menunjukkan diskriminasi yang terang-terangan. Suatu insiden terjadi ketika seorang anak kecil ketahuan mencuri daging. Sang pengawas langsung menendangnya ke dinding hingga kesakitan dan hendak memukulnya. Banju segera berdiri di depan anak itu dan menerima tamparan sebagai gantinya. Tamparan tersebut membuat Banju terhempas ke lantai. Jika mengenai anak yang lebih lemah, dampaknya akan jauh lebih fatal. Banju segera berlutut dan meminta maaf, mengaku bahwa ia yang menyuruh anak itu mencuri karena mereka terlalu lapar. Pengawas menjadi semakin marah, menginjak kepala Banju sambil menghujat para Ghoul Distrik 11 sebagai sampah. Setelah menerima pemukulan panjang, Banju akhirnya dilepaskan dengan tubuh penuh luka. Menjelang akhir hari, para Ghoul Distrik 11 dikurung di ruangan sempit seperti penjara. Makanan mereka hanyalah serpihan tulang yang harus dibagi bersama. Tidak ada yang berani melawan meskipun diperlakukan seperti binatang.
Anak kecil bernama Kouma merasa bersalah dan meminta maaf karena Banju dipukuli akibat ulahnya. Banju menenangkannya dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh menarik perhatian agar rencana pelarian tidak gagal. Demi bertahan, Banju bahkan memberikan seluruh jatah tulangnya kepada Kouma, meski hal itu membuatnya semakin lapar. Kouma dan ibunya khawatir, tetapi Banju bercanda untuk mencairkan suasana. Meski demikian, perutnya berbunyi keras, membuat semua orang menyadari kondisinya. Para ghoul lain kemudian berbagi jatah tulang mereka untuk Banju. Banju menyatakan bahwa waktunya hampir habis. Karena gagal menemukan Rize, ia merasa tak lagi berguna bagi Aogiri dan akan segera disingkirkan. Sebelum itu terjadi, ia berniat membawa semua orang melarikan diri. Ia menyesali bahwa jika Rize menjadi pemimpin mereka sejak awal, distrik 11 mungkin tidak akan jatuh. Namun, para ghoul lain menegaskan bahwa Banju adalah pemimpin terbaik mereka dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Mendengar itu, Banju menguatkan tekad dan memutuskan untuk segera bergerak. Malam itu, dengan Tatara dan Eto tidak berada di markas serta Yamori telah dibunuh oleh Byakuya, perhatian Aogiri terpusat pada serangan CCG. Kesempatan ini dimanfaatkan Banju untuk melarikan diri. Saat itu, hanya Bin Brothers yang berpatroli. Ketika Bin yang lebih muda berganti giliran, Banju memimpin kelompoknya menyelinap keluar melalui hutan. Namun, sebelum keluar dari wilayah patroli, mereka bertemu dengan ghoul kurus kering tanpa topeng yang langsung menjerit. Meski ghoul itu segera dibunuh, teriakan tersebut sudah menarik perhatian. Bin yang lebih muda segera datang dengan kecepatan luar biasa. Banju memerintahkan semua orang untuk terus berlari. Dalam kepanikan, ibu Kouma tersandung dan jatuh. Kouma refleks melindungi ibunya. Pada saat itu, Bin telah mengeluarkan Bikaku dan hendak menusuk Kouma. Banju mencoba mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak tersebut. Tiba-tiba, seorang sosok muncul dengan kecepatan yang bahkan melampaui Bin. 4 rinkaku berwarna merah gelap menyambar dan membelah tubuh Bin menjadi 2 dalam sekejap. Sosok tersebut adalah seorang wanita berambut ungu, mengenakan gaun ungu dan topeng putih. Itu adalah Rize, yang mengenakan topeng putih milik Byakuya. Banju segera mengenalinya meskipun ia bertopeng. Rize sama sekali tidak memedulikan mereka dan hendak pergi. Kouma dengan penuh rasa syukur mengucapkan terima kasih karena dirinya dan ibunya selamat. Rize menoleh sekilas dan berkata bahwa jika ingin berterima kasih, mereka seharusnya berterima kasih pada Byakuya, karena tanpa dirinya, Rize tidak akan repot-repot menyelamatkan mereka. Sehari sebelum kejadian pelarian di distrik 11, Byakuya sudah memperkirakan bahwa Banju hampir pasti akan memimpin rekan-rekannya melarikan diri dari Aogiri Tree. Dibandingkan alur waktu aslinya, situasi kali ini jauh lebih menguntungkan karena Yamori sudah tidak ada. Namun, pelarian itu tidak akan berjalan mulus. Bin Brothers kemungkinan besar akan memburu mereka, dan untuk menahan kedua eksekutif itu, setidaknya setengah dari kelompok Banju akan tewas. Pada saat itu, Ayato Kirishima dan Noro sedang berada di luar untuk misi, sehingga tidak menjadi ancaman langsung. Sistem kemudian mengaktifkan misi pilihan ilahi. Opsi pertama adalah mengabaikan kejadian tersebut dengan imbalan 1 fusion point. Opsi kedua adalah menyelamatkan Banju dan para ghoul distrik 11 dengan menghadapi Bin Brothers berperingkat S, dengan imbalan 50 fusion point. Byakuya memilih untuk campur tangan. Karena dirinya akan segera memimpin pasukan dalam pertempuran dan tidak mungkin menyelamatkan Banju secara langsung, Byakuya memutuskan untuk meminta bantuan Kurona dan Nashiro Yasuhisa. Dengan Kagune Wasu yang mereka miliki, kedua saudari itu mampu menghadapi Bin Brothers, terutama setelah mereka menjalani pelatihan khusus di bawah Kyoko Aura dan diam-diam meningkatkan penguasaan Kagune mereka.
Byakuya menjelaskan situasi dan meminta bantuan. Nashiro langsung menyetujui permintaan tersebut tanpa ragu, dan Kurona juga tidak keberatan. Namun, Rize tiba-tiba muncul dan mempertanyakan mengapa Byakuya tidak memintanya juga. Byakuya menjawab jujur bahwa ia mengira Rize tidak tertarik melakukan hal seperti itu, mengingat sifatnya yang tidak peduli pada nyawa Goul lain. Rize justru tersenyum dan mengatakan bahwa ia pernah tinggal di distrik 11, sehingga orang-orang di sana setidaknya bisa dianggap sebagai kenalan. Ia menyatakan kesediaannya untuk membantu. Byakuya terkejut karena reaksi Rize berbeda dari yang ia perkirakan. Alasan sebenarnya Rize bersedia adalah karena ia ingin memastikan keselamatan Byakuya, meskipun hal itu tidak ia ungkapkan. Kurona merasa tidak senang karena mereka diminta lebih dulu, dan Nashiro mendukung kakaknya. Sikap Rize berubah dingin, menciptakan ketegangan. Byakuya segera menengahi dengan mengusulkan agar mereka pergi bersama. Usulan itu meredakan konflik dan sekaligus menjadi pilihan paling aman, karena kehadiran Rize bersama kedua saudari Yasuhisa hampir menghilangkan seluruh risiko. Dengan kondisi tersebut, selain Noro yang diperintahkan Eto hanya untuk menahan waktu, ancaman terbesar hanyalah Ayato Kirishima. Namun, Rize seorang diri sudah cukup untuk menghabisi Ayato dan Bin Brothers, apalagi dengan bantuan Kurona dan Nashiro. Meski begitu, Byakuya sadar bahwa musuh sejati CCG bukanlah Aogiri Tree, melainkan Yoshimura Sang, non-killing all, berperingkat SSS, yang pasti akan bergerak demi melindungi putrinya. Sebelum mereka berangkat, Byakuya menyadari satu masalah, Rize tidak memiliki topeng. Demi mencegah identitas Rize terungkap kepada penyelidik CCG dan menarik perhatian organisasi V, Byakuya meminjamkan topeng putih miliknya sendiri dan memerintahkannya untuk dipakai. Rize akhirnya menerima topeng tersebut. Dengan demikian, nasib buruk sepenuhnya menimpa Bin Brothers. Kakak Bin telah lebih dulu dibunuh oleh Kurona dan Nashiro dalam pertarungan 2 lawan 1 tanpa perlawanan berarti. Mereka bahkan tidak peduli pada mayatnya, hanya membandingkan siapa yang lebih cepat, mereka atau Rize. Di sisi lain, Rize membunuh adik Bin, meninggalkan kata-kata dingin sebelum menghilang. Banju tidak sempat mengatakan apapun. Mengingat bahwa Rize kembali menyebut nama Byakuya, Banju dipenuhi kekaguman, menyadari bahwa Amaha Byakuya adalah sosok yang mampu membuat Rize turun tangan demi menyelamatkan mereka. Banju segera menyadari bahwa mereka tidak boleh berlama-lama di tempat itu. Ia memperingatkan semua orang bahwa kakak Bin kemungkinan masih mengejar mereka, dan jika mereka berhenti sekarang, usaha Amaha dan Rize untuk menyelamatkan mereka akan sia-sia. Tanpa mengetahui bahwa kakak Bin sudah lebih dulu dibunuh oleh Kurona dan Nashiro, Banju memimpin semua orang untuk segera bergerak. Mereka terus berlari tanpa henti hingga benar-benar keluar dari wilayah patroli Aogiri. Bahkan setelah itu, mereka tidak berani beristirahat. Tujuan mereka adalah distrik 20. Bagi mereka, tinggal di gubuk kosong di distrik 20 jauh lebih baik daripada kembali hidup di bawah penindasan Aogiri Tree. Pada saat yang sama, setelah Rize dan saudari Yasuhisa menghabisi Bin Brothers, sistem memberi umpan balik kepada Byakuya bahwa misi penyelamatan Banju dan kelompoknya telah berhasil diselesaikan, memberinya 50 fusion point. Dengan kematian Bin Brothers, keselamatan Banju dan yang lainnya pun terjamin. Byakuya menyadari bahwa jika mengikuti alur waktu asli, hampir semua dari mereka, termasuk ibu dan anak kecil itu, akan mati secara tragis di tangan Yamori. Kini, dengan tambahan fusion point, Byakuya memeriksa panel sistemnya. Ia melihat total fusion point yang dimilikinya cukup untuk membeli Uchiha Gunbai. Dalam operasi Aogiri Tree kali ini, musuh yang paling diwaspadai Byakuya bukanlah para Goul Aogiri, melainkan Yoshimura, sang manajer Anteiku.
Uchiha Gunbai dinilai akan sangat berguna, karena kekuatannya setara dengan Quinque Koukaku berperingkat SSS. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Byakuya membeli Uchiha Gunbai, menghabiskan 500 fusion point dan menambahkannya ke daftar perlengkapannya. Sementara itu, markas Aogiri Tree di distrik 11 telah sepenuhnya dikepung oleh pasukan CCG. Kendaraan lapis baja menutup semua jalur, dan helikopter bersenjata berputar di udara. Basis Aogiri terdiri dari 8 gedung, dengan 3 sisi dikelilingi hutan dan 1 sisi menghadap laut, membuat penyerbuan menjadi jauh lebih sulit. Penduduk sekitar dievakuasi oleh kepolisian, sementara Marude Itsuki, selaku komandan lapangan, tampil di siaran langsung dengan penuh kepercayaan diri, menyatakan bahwa CCG akan merebut kembali kedamaian distrik 11. Namun, setelah wawancara selesai, wajah Marude mengeras. 3 jam telah berlalu sejak operasi dimulai, dan penyerangan tidak berjalan mulus. Perlawanan Aogiri jauh lebih kuat dari perkiraan. Mereka bahkan berhasil merebut senjata api dari cabang CCG distrik 11. Dengan keunggulan medan, senjata api, dan Ghoul Koukaku yang melindungi para penembak, gelombang pertama investigator reguler mengalami korban besar. Aogiri memiliki Ghoul yang mampu melatih penggunaan senjata api, dan kemampuan menembak mereka cukup baik. Akibatnya, pasukan CCG terjebak dalam kebuntuan sengit. Suzuya mempertanyakan mengapa mereka tidak bisa menembus pertahanan. Amon menjelaskan bahwa serangan frontal tidak efektif karena mereka tidak bisa mengenai para Ghoul penembak, sementara jalur laut terlalu berbahaya karena potensi penyergapan. Shinohara bertanya kepada Kuroiwa tentang situasi garis depan, dan Kuroiwa menjawab bahwa pertempuran masih buntu serta Marude mulai kehilangan kesabaran. Medan seperti ini menuntut terobosan frontal, tetapi kondisi saat ini membuatnya hampir mustahil. Kemurkaan Marude akhirnya meledak. Ia merebut senapan dari seorang investigator, menembak mati 1 Ghoul, lalu memaki pasukannya dengan keras. Pada saat itu, Byakuya muncul di belakangnya tanpa suara dan meminta sebuah senapan runduk. Marude terkejut, namun segera memerintahkan seorang investigator untuk menyerahkan senapan runduk kepada Byakuya. Dengan senapan di tangan, Byakuya langsung membidik ke arah gedung tinggi tempat tim penembak Jitu Aogiri berada. Sasaran utamanya adalah pemimpin mereka, Scope, yang melatih para penembak Aogiri. Tanpa perlu teropong, Byakuya menggunakan penglihatan dan persepsinya untuk mengunci target. 1 tembakan dilepaskan, menghancurkan kepala Scope. Meski Ghoul tidak mudah mati, tembakan itu cukup untuk menghentikan ancaman penembak Jitu. Setelah pemimpin mereka tumbang, tembakan dari atas gedung langsung terhenti. Marude segera menyadari perubahan situasi dan memerintahkan seluruh pasukan untuk maju, memanfaatkan celah yang diciptakan oleh Byakuya.